Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfa Fauzia dengan NIM 857369619 UPBJJ Bogor, Universitas Terbuka. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan modul pencemaran lingkungan, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Berikut adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum atau percobaan pencemaran lingkungan pada perkecambahan kacang hijau. Yang pertama, ada 7 wadah atau 7 gelas yang dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, yang pertama ada ukuran 100%, kedua 50%, yang ketiga 25%, yang keempat 12,5%, yang ketiga 6,25%, yang keenam 3,1%, dan yang terakhir adalah wadah dengan yang bertuliskan kontrol. Nah, kemudian selain itu ada lagi wadah yang berukuran 1000 ml. Kemudian ada deterjen. Setelah deterjen, kacang hijau, tisu, sendok, serta air yang akan kita butuhkan pada praktikum ini. Selain itu, ada wadah yang berukuran 500 ml dan terakhir ada kardus. Nah, ini semua adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Nah, itu tadi adalah alat dan bahan yang akan kita perlukan dalam melaksanakan uji coba pencemaran lingkungan pada perkecambahan kacang hijau. Yang pertama, mari kita isi wadah yang berukuran 1000 ml ini dengan air yang ada pada wadah ini. Isi wadah ini dengan pas ukuran 1000 ml. Botol ini sudah terisi oleh air sebanyak 1000 ml. Kemudian, mari kita campurkan air bersih ini dengan deterjen sebanyak 1 sendok makan. Setelah memasukkan deterjen ke dalam wadah yang berukuran 1000 ml, nah, wadah ini kita akan aduk hingga larutan deterjen ini merata. Kemudian, jika larutan deterjen sudah tercampur rata dengan air bersih ini, selanjutnya kita tuangkan air larutan deterjen ini ke dalam wadah yang bertuliskan 100% dengan kadar deterjen yang belum tercampur dengan air bersih kembali. Kemudian kita akan memasukkan larutan deterjen ini ke dalam wadah yang bertuliskan 100%. Nah, larutan deterjen pada wadah yang 1000% ini belum tercampur dengan air bersih yang ini. Mari kita masukkan air larutan deterjen ini ke dalam wadah yang berukuran 100% sebanyak 500 ml. Nah, kemudian air ini berkurang hingga 500 ml karena air tersebut telah kita tuangkan ke dalam wadah yang berukuran 100%. Nah, selanjutnya untuk mengisi wadah dengan bertuliskan 50%, kita akan mengisi kembali air dengan wadah berukuran 1000% ini sebanyak 500 ml. Setelah diisi
kembali 500 ml, air larutan deterjen ini kembali menjadi 1000 ml. Nah, kemudian kita akan tuangkan kembali larutan deterjen ini ke dalam wadah yang bertuliskan 50% sebanyak 500 ml. Yang ketiga, gunakan cara yang sama seperti pada larutan yang 500%. Nah, wadah ini akan kita isi kembali dengan air sebanyak 500 ml. Nah, setelah diisi kembali dengan 500 ml, maka air pada wadah ini menjadi sebanyak 1000 ml kembali. Nah, setelah 1000 ml dengan kadar deterjen yang berkurang, maka kita akan masukkan ke dalam wadah yang bertuliskan 25%. Untuk mengisi wadah 12,5%, 6,25%, 3,1%, kita memerlukan cara yang sama seperti yang telah kita lakukan pada wadah yang berisi 50% dan 25%, yaitu mengisi wadah yang berukuran 1000 ml ini dengan 500 ml air. Setelah terisi kembali, maka kita tuangkan ke dalam wadah yang bertuliskan 12,5% sebanyak 500 ml. Lakukan cara yang sama pada wadah 6,25% dengan 3,1%. Selanjutnya, jika keenam wadah ini sudah terisi oleh larutan air deterjen, nah yang selanjutnya adalah mari kita isi wadah dengan yang bertuliskan kontrol ini dengan air bersih, yaitu air PDAM atau air sumur. Air yang dimasukkan ke dalam wadah yang bertuliskan kontrol ini harus air yang tidak dicampurkan oleh larutan deterjen, jadi 100% benar-benar air bersih. Nah, bisa kita lihat di sini dari wadah yang bertuliskan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,1%, serta wadah yang bertuliskan kontrol telah kita isi dengan air. Nah, ada yang diisi dengan air larutan deterjen dan air bersih. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi wadah yang berada di barisan depan ini dengan tisu. Ini. Isi masing-masing wadah yang tersedia dengan tisu. Setelah semua wadah terisi dengan tisu, nah langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan kacang hijau ini ke dalam wadah-wadah yang telah diberi tisu. Masukkan kacang hijau sebanyak 10 butir dalam masing-masing wadah.
wadah ini sudah kita isi dengan masing-masing wadah sebanyak 10 butir kacang hijau. Nah, step selanjutnya adalah setelah diisi kacang hijau, mari kita isi wadah-wadah yang berisi kacang hijau ini dengan campuran air larutan deterjen ini dan air bersih ini. Nah, kita akan memasukkan air larutan deterjen ke dalam wadah yang berisi kacang hijau kira-kira sebanyak 2 sendok makan setiap wadahnya. Pertama, kita akan memasukkan air bersih terlebih dahulu. Agar apa? Agar sendok yang kita gunakan tidak terkontaminasi oleh air larutan deterjen ini. Setelah air bersih, mari kita masukkan air dengan larutan deterjen pada wadah yang bertuliskan 100%. Jika yang 100% sudah selesai, maka kita akan memasukkan air larutan deterjen dengan wadah yang bertuliskan 50%. Kemudian, yang ketiga, kita akan memasukkan air larutan deterjen yang berada di wadah 25%. Yang keempat, kita akan memasukkan air larutan deterjen dengan wadah yang bertuliskan 12,5%. Lakukan step tersebut hingga wadah yang bertuliskan 3,1%. Nah, jika wadah-wadah ini sudah diisi dengan air larutan deterjen dan air bersih, maka step selanjutnya adalah kita akan memasukkan wadah yang berisikan kacang hijau ini dan tisu yang basah yang telah diberikan air dengan air bersih, adapun dengan larutan air deterjen ini, mari kita masukkan kacang hijau yang telah kita beri larutan air deterjen dan air bersih ini ke dalam kotak yang telah kita sediakan. Nah, kita akan memasukkan semua wadah-wadah ini, semua wadah-wadah yang telah diisi oleh kacang hijau dan tisu. Nah, kita akan masukkan ke dalam kotak ini satu per satu. Mari kita masukkan wadah ini satu per satu. Setelah dimasukkan, kita tutup wadah ini agar tidak terkena cahaya. Setelah ditutup, mari kita tunggu selama 24 jam. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum pencemaran lingkungan pada pertumbuhan perkecambahan kacang hijau adalah kacang hijau akan mengalami pertumbuhan, akan tetapi setiap pertumbuhan pada wadah yang bertuliskan berbeda-beda dari 100% hingga wadah yang bertuliskan kontrol akan mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda antara satu wadah dengan wadah yang lainnya. Itulah kegiatan uji coba yang dapat saya lakukan. Terima kasih.